Itu misalnya perda, arena, permainan itu Bang jam 8 dari jam 10 sampai jam 23. Arena permainan secara eksplisit tidak disampaikan dalam perda ya. Tidak ada berbunyi. Nanti dia ini. Udah cukup ya? Belum juga ya. Oke. Jadi ini, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu penjelasan panjang lebar dari Pak Bram. Jadi sudah kita tangkap penjelasannya. Cuma kita ingin tinggal secara umum, secara aspek yuridisnya diperjelas. Kalau saya lihat penjelasan dari awal dan penjelasan di ujung, ternyata ketika ada reaksi, mereka konsultasi, di ujung ada revisi. Dan gitu, mau ada revisi pendapatan, revisi jam dan sebagainya. Padahal di awal yuridisnya adalah dasar menimbangnya adalah pergub semua. Pergub dan perda. Mendak di mengingatnya ada mendak ada dalam pergub dan perda. Di mendak boleh diperbolehkan mengatur, boleh Pak, memang benar itu. Diturunkan kita di perda, iya kan? Perda hanya kita ke pergub, pergubnya tahun 2016. Pergub 2016 diatur, iya. Kalau kita diperbolehkan mengatur, makanya muncul jam 10 sampai jam 3. Kemudian direvisi nih. Direvisi pergub 14 tahun 2000 boleh. Karena situasi kondisi, dasar menimbangnya hanya karena COVID. Tidak ada lain Pak. Lah menimbangnya ini karena apa? Karena keadaan. Kalau mengingatnya tetap mengingatnya, tidak ada perubahan. Seharusnya ini kan disimpulkan di akhir. Seharusnya kalau mau melakukan suatu kebijakan SE, ujung-ujungnya mau direvisi, fleksibilitas jam dan sebagainya. Karena emang zamannya nggak berbeda, nggak sama. Dasar filosofisnya, sosiologisnya nggak sama. Hari ini ketika munculnya Pergub 14 tahun 2021, ini yang pro kontra. Baru dijelaskan ini, ada Kemendagri, emang iya Kemendagri diperbolehkan nggak mengatur, maka tiap daerah berbeda. Dasar yuridis Kemendagri diturunkan dalam perda di teknis tadi di Pergub. Pergub tahun 2016 jelas sudah diatur landasan-landasan itu yang sampai tadi landasan sosiologis bagi UMKM itu sudah tertuang Pak. Makanya kalau kita membuat peraturan yang dijelaskan oleh sampai itu dituangkan semua. Proteksi UMKM tradisional, makanya dalam perda kita jelaskan kita menutup yang berjejaring, iya kan? Kita kasih jarak dengan pasar tradisional. Itu sebenarnya dalam rangka kita melindungi pasar tradisional jempol rapat Pak, karena saya mengikuti proses itu. Tapi pada praktiknya keluar lagi izin itu yang tidak berjalan banyak. Lah kenapa dikeluarkan izin sekian banyak kalau mau memproteksi pasar tradisional? Ketika dikeluarkan banyak, sekarang gila-gila katanya mau melindungi pasar tradisional. Lalu kenapa muncul 110? Kenapa masih banyak yang ilegal? Di mana fungsi pengawasan penentangnya sampai? Paham nggak sama PP-nya itu? Seharusnya itu di-stop. Ketika sudah banyak, baru sekarang gila-gila. Katanya kembali ke pasar tradisional. Itu muncul 110. Loh, itu munculnya ilegal. Apakah itu sesuai dengan perda? Padanya 200 meter persegi dan sebagainya. Apakah sesuai dengan Pergub? Karena di Pergub jelas UMKM harus masuk. Landasan filosofi dan sosiologis sebenarnya sudah dituangkan dalam peraturan-peraturan itu. Karena kalau kita membuat peraturan itu masuk semua. Jempol papat karena sepikiran dengan kita untuk memproteksi pasar tradisional. Coba cek lagi itu sebenarnya 100 meter kiri. Seharusnya itu yang ditegakkan. ST hari ini, ST jelas juga masih baca lagi S-nya. Apa yang dibaca sih? Baca S-nya. Itu jelas. Pergub 2021 yang dipakai terus kita lagi Pergub 2021. Nih, kita bacakan ya. Kalau nggak bisa baca. Perubahan kedua Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 pertemuan penataan toko modern rumah yang tidak terjaring dan tidak berjalinan dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. Bupati ini menimbang bahwa dalam rangka antisipasi penyebaran COVID 2019 dengan tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, perlu
diminta kembali peraturan Nomor 33 Tahun 2012 tentang pedoman penataan tubuh modern. Lebih baik kelas 1 Pak Covid. Kalau mengingatnya tetap tidak ada perubahan. Mendak juga masuk, Perda juga masuk, Perpres itu juga masuk semua. Nah itu kira-kira. Jadi kita ini mengingatkan aja ketika membuat sebuah kebijakan atau sebagainya, silakan dilihat aspek yuridisnya, aturannya, ya, sosiologis masyarakatnya. Terus kalau memproteksi masyarakat kecil, toko kelontong, nggak ada Pak toko kelontong jam 1 bukan? Ya, ada toko kelontong jam 1 bukan? Ada Pak, toko kelontong itu yang buka pagi siang. Kalau memang konsisten melindungi toko kelontong, harusnya ditutup pagi. Karena di pagi itu toko kelontong buka semua. Lah iya, subuh, pagi itu enggak. Kalau ditutup bengi, enggak ada Pak. Toko kelontong yang buka malam enggak ada. Logikanya, ini modern di kelontong. Lah kelontongnya bengi harus tutup kok. Dilindungi apanya ini? Jadi ketika sama-sama buka, satunya ditutup, ini baru benar logikanya. Melindungi ya, buka. Nah kira-kira kayak gitu. Toko kelontongnya tutup sing ono, iki ditutupi sing itu ya sing endi. Ya itu ya betul itu Pak. Itu malah kalau malah tidak ada pendapatan saya tanya juga. Toko Madura ada pendapatan enggak? Enggak ada, kenapa cuma tidak dimasukkan dalam penutupan juga kalau memang dasarnya pendapatan. Maka berbagai macam dinamika ini ayo lagi, pikir lagi, dianalisa lagi, dikaji lagi, baru keluarkan produk yang tidak menabrak dengan perda gitu loh. Baru kemudian penegakan. Kalau penegakan saya minta semua ditegakkan. Kalau mau penegakan perda, jangan hanya case saja, satu case ditegakkan, satu case lainnya dilepaskan. Kita jebol apa? Kita dukung kalau memang semua itu ditegakkan. Karena kita buat perda juga capek, kan gitu loh. Jangan case satu ditegakkan, case lainnya ditegakkan. Sudah. Kita ingin tahu semua di lapangan. Jadi itu mungkin penjelasan dari saya. Saya cuma mengingatkan aspek yuridisnya juga dikaji lagi karena dasarnya Pergub 21 menimbangnya COVID. Toh hari tadi sudah kumpul sehingga ada usulan-usulan masyarakat ramai kan. Nah itu kan nanti dituangkan lagi dalam peraturan teknis. Apa terus tidak dituangkan dalam peraturan teknis? Mesti dituangkan toh dalam peraturan teknis. Mungkin ada Pergub lagi kan gitu kan, supaya tidak bertabrakan lagi masukan-masukan usulan-usulan tadi itu. Nah itu mungkin dari saya, mungkin ada tambahan lagi dari pimpinan, mau silakan.